定危险！移花节目，这就是巨灵神神力加身的力量吗？你去死吧！灵神陆战之力，巨灵神之力带有的力量吗？神力终于再度闭。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-136. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya kemarin kita berfokus kepada Wang Yuanyuan yang bertarung di wilayah dari Benteng Tenggara, yang dalam pertarungan itu ia bertarung melawan sang raja beruang jahat. Yang singkatnya Wang Yuanyuan bisa mengalahkan sang raja beruang jahat tersebut, tetapi kekuatan dari beruang lainnya malah meningkat. Yang untungnya di saat kondisi mereka yang terpojok, adanya Hao Chen bersama dengan Chai yang membantu mereka, membuat mereka pun bisa menyelesaikan misi itu. Dan kemarin mereka kembali ke tempat dari Kuil Warrior, yang di sana ternyata ketua Kuil Warrior menyuruh kepada Wang Yuanyuan untuk mengumpulkan kristal kekosongan, meningkatkan kekuatan dari roh dewa raksasa dari perisainya Wang Yuanyuan. Dan kemarin Wang Yuanyuan menerima perintah itu. Sedangkan untuk Hao Chen bersama lainnya akan membantu Kuil Warrior untuk menghadapi para pasukan klan Demon yang akan berdatangan menyerang benteng pertahanan mereka kembali. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Wang Yuanyuan yang pergi ke tempat dari alam roh raksasa untuk mendapatkan kristal kekosongan yang ketujuh, meningkatkan kekuatan dari roh dewa raksasa. Yang pada saat ini Wang Yuanyuan pergi karena menganggap pertarungan di tempat dari Benteng Tenggara masih dapat mereka tahan tanpa adanya Wang Yuanyuan. Apalagi dalam pertarungan sebelumnya mereka telah berhasil mengusir para pihak musuh, tetapi di sini mereka masih tetap bersiaga karena mereka tahu para pihak klan jahat tidak akan menyerah begitu saja untuk memusnahkan ras manusia. Dan benar saja di saat itu adanya sebuah bola yang mengeluarkan aura hijau mendekati salah satu pasukan dari klan Demon yang tak bernyawa lagi, yang sepertinya ini merupakan energi kehidupan. Sedangkan untuk para pihak pasukan Kuil Warrior sekarang, mereka sekarang tampak sedang membersihkan para monster-monster yang telah mereka kalahkan, sambil di sini mereka juga membicarakan pelindung Batu Shang yang telah melindungi mereka dalam waktu yang lama. Mereka menganggap Batu Shang ini memiliki pengaruh besar pada benteng tenggara mereka, dan juga Batu Shang ini bisa dibilang juga sebagai kekuatan utama dan juga kekuatan pertahanan terakhir mereka, dan selalu bisa diandalkan dalam pertarungan melawan pihak musuh. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Batu Shang itu aktif, yang seketika membuat para pasukan warrior sadar bahwasanya mereka sekarang telah kedatangan dari pihak klan Demon lagi, yang ternyata Batu Shang aktif karena adanya klan Demon sebelumnya yang telah mendapatkan energi kekuatan hijau yang membuat mereka terbangun dan mereka mulai menyerang para pasukan Kuil Warrior lagi. Peperangan secara tiba-tiba pun terjadi di antara mereka. Sedangkan untuk Wang Yuanyuan yang telah sampai ke tempat kuil untuk menuju ke tempat dari dunia dewa raksasa, sekarang ia masih belum mengetahui bagaimana cara untuk membuka gerbang tersebut. Tetapi di dekat sana Wang Yuanyuan melihat adanya sebuah batu yang memiliki simbol seperti dengan perisai dewanya. Wang Yuanyuan pun sadar bahwasanya perisainya merupakan kuncinya, yang lalu pun ia menaruh perisainya di batu tersebut, yang seketika jalan untuk menuju ke tempat dari dunia dewa raksasa telah terbuka, yang setelah itu perisainya Wang Yuanyuan terbang dengan sendirinya masuk ke dalam gerbang tersebut. Wang Yuanyuan pun dengan segera dari belakang mengikuti perisainya. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba saja adanya suara yang mengancam kepada Wang Yuanyuan yang telah berani masuk ke kawasan wilayah dari dewa raksasa, dan sosok ini merupakan penghuni dari roh dewa raksasa yang bernama Raksasa Gunung.
Ia marah kepada Wang Yuanyuan dan menyuruh kepada Wang Yuanyuan untuk segera keluar dari tempat ini. Wang Yuanyuan pun memperkenalkan dirinya kalau ia ini merupakan keturunan dari sang dewa roh raksasa. Tetapi raksasa gunung tak terima dengan perkataan Wang Yuanyuan karena kekuatan Wang Yuanyuan yang sangat lemah tidak pantas untuk disebut keturunan mereka. Lalu pun sang raksasa gunung memberikan pelajaran kepada Wang Yuanyuan dengan menekan Wang Yuanyuan menggunakan tangannya. Untungnya Wang Yuan bisa keluar dari sana dengan menggunakan pedangnya, dan setelah itu pun terjadi pertarungan di antara mereka. 我的身体居然如此坚硬。 Dalam pertarungan tersebut, raksasa gunung itu mampu mengendalikan batu-batu dan juga memiliki kekuatan besar dari sebuah kristal yang berada di punggung dari sang raksasa yang memberikan raksasa ini kehidupan dan juga kekuatannya dahsyat. Awalnya Wang Yuanyuan sempat terpojok oleh serangan dari raksasa gunung, tetapi pada akhirnya Wang Yuanyuan menyadari kalau kelemahan dari raksasa gunung ini merupakan kristal yang berada di punggungnya. Wang Yuanyuan pun dengan segera mencoba untuk menghancurkan kristal di punggungnya. Tetapi hal itu sangat sulit karena sang raksasa ini yang telah mengetahui Wang Yuanyuan mengincar titik lemahnya. Jadinya sang raksasa gunung mencoba semaksimal mungkin untuk melindungi titik lemahnya dari serangannya Wang Yuanyuan. Sampai pada akhirnya Wang Yuanyuan bisa menghancurkan kristal raksasa tersebut dengan menggunakan pedangnya. Membuat raksasa itu pun terjatuh dan telah berhasil dikalahkan oleh Wang Yuanyuan. Dan lalu Wang Yuanyuan pun melanjutkan pencarian untuk kristal kekosongannya. Sedangkan di tempat dari benteng Tenggara, tanpa di sana pertarungan terjadi sangat sengit antara pihak klan warrior melawan para pasukan klan demon. Lee Sin tanpa berjuang melawan para pasukan klan demon menggunakan kekuatan apinya, sedangkan Hanyu menggunakan kekuatan dari tubuh peri cahaya. Yang dalam pertarungan ini mereka semua berfokus untuk melindungi Batu Shang karena di sini mereka sadar para pasukan klan demon ini bangkit untuk menyerang Batu Shang tersebut. Dalam pertarungan ini serangan mereka semua mampu untuk mengalahkan banyak para pasukan klan demon, tetapi karena kekuatan misterius yang menyelimuti para pasukan klan demon tersebut membuat para pasukan klan demon yang telah mereka kalahkan tiba-tiba saja dapat bangkit kembali, membuat pertarungan ini tidak selesai-selesai karena pasukan klan demon yang telah mereka kalahkan seperti boneka yang selalu dapat bangkit kembali. Hal ini pun membuat Hao Chen bersama dengan Chair merasa penasaran sebenarnya kekuatan ini berasal dari mana. Tak lama kemudian Hao Chen merasakan adanya sosok kuat yang kemungkinan besar kekuatan ini berasal dari sang penguasa pilar demon. Yang di sana Hao Chen bisa melihat adanya sosok demon yang memiliki kekuatan aura berbeda, dan Hao Chen menduga bahwasannya itu merupakan sang raja pilar. Lalu Hao Chen pun membagi tugas yang dimana Hanyu bersama dengan Lee Sin akan berfokus untuk melindungi wilayah Tenggara, sedangkan Hao Chen bersama Chair akan mengejar si sosok dari raja demon itu. Kembali ke tempat Wang Yuanyuan sekarang, Wang Yuanyuan sekarang tampak berada di sebuah hal raksasa yang berada di atas gunung. Di sana Wang Yuanyuan telah melihat perisainya yang berada di sebuah tempat penyimpanan, yang di sini membuat Wang Yuanyuan kebingungan kenapa perisainya berada di tempat seperti ini. Yang lalu Wang Yuanyuan berniat ingin mengambil perisainya, dengan setelah itu adanya sebuah pilar yang muncul yang di sini sebagai pertanda Wang Yuanyuan harus menaruh darahnya di sana untuk mengetes keturunannya Wang Yuanyuan, apakah ia berasal dari darah dari dewa roh raksasa. Wang Yuanyuan pun menaruh darahnya di atas sana yang seketika memberikan respon petir, tetapi petir itu hanya sebentar karena setelah itu tiba-tiba saja adanya sosok dewa roh raksasa yang muncul mengatakan bahwasanya Wang Yuanyuan tak pantas untuk menggunakan senjata dari perisai dewa roh raksasa mereka, menganggap Wang Yuanyuan terlalu lemah dan minimal untuk bisa menggunakan senjata ini adalah level ke-9, sedangkan Wang Yuan sendiri masih berada di level ke-7. Wang Yuanyuan menjawab bahwasanya perisai ini dulunya pernah memilih dirinya walaupun dirinya tidak berada di level ke-9, dan juga Wang Yuanyuan memberitahu bahwasanya sekarang
sekarang situasi dari Benteng Tenggara sangatlah kacau, membutuhkan kekuatan dari perisai roh raksasa serta kekuatan penuhnya yang berasal dari kristal kekosongan ketujuh. Tetapi sang dewa roh raksasa tetap saja bersikeras mengatakan bahwasannya Wang Yuanyuan tidak akan pernah pantas untuk memiliki kekuatan dari ras keturunan mereka karena Wang Yuanyuan yang terlalu lemah. Wang Yuanyuan sekali lagi memohon kepada sang dewa roh raksasa ini bahwasannya sekarang pihak manusia berada di kondisi yang sangat terbojok. Jika dirinya tidak segera membantu mereka, maka kemungkinan besar wilayah Tenggara dan juga Kuil Warrior akan segera dihancurkan. Tetapi sang dewa roh raksasa ini justru mengatakan, aku tidak peduli dengan urusan benteng Tenggaramu maupun pihak manusia musnah sekalipun, aku juga tak peduli karena tugasku adalah untuk menjaga kristal kekosongan ketujuh dan juga harta warisan dari dewa roh raksasa mereka, yaitu perisai ini. Wang Yuanyuan pun sangat kesal dan ia memutuskan untuk mengambil perisainya dengan secara paksa, yaitu Wang Yuanyuan mengeluarkan rantai dan menarik perisai tersebut. Dengan kekuatan penuh dan juga tekadnya Wang Yuan untuk melindungi pihak dari Kuil Warrior mereka, akhirnya Wang Yuanyuan bisa mengambil perisainya kembali. Yang hal itu pun membuat sang dewa roh raksasa merasa marah kepada Wang Yuanyuan dan langsung memberikan serangan kepada Wang Yuanyuan berupa menunjukkan jarinya ke arah Wang Yuanyuan. Wang Yuanyuan pun menahan serangan tersebut menggunakan perisainya yang terjadi peraduan kuat di antara mereka berdua. Tetapi karena Wang Yuanyuan memiliki tekad yang kuat untuk melindungi pihak dari Kuil Warriornya, ia tak menyerah dengan mengeluarkan kekuatannya semaksimal mungkin. Yang di sini tak disangka juga tekadnya Wang Yuanyuan membuat kristal kekosongan ketujuh merespon Wang Yuanyuan dan seketika juga Wang Yuanyuan mampu menghentikan serangan dari sang dewa roh raksasa ini. Dan setelah itu pun sang dewa roh raksasa mengagumi kekuatan Wang Yuanyuan, mengatakan bahwasanya Wang Yuanyuan telah lulus dalam ujiannya dan lalu pun ia mendapatkan kristal kekosongan ketujuh. Yang setelah itu pun kristal kekosongan ketujuh diberikan kepada Wang Yuanyuan. Sedangkan di pertempuran terbuka terlihat sekarang banyak pihak dari klan Demon dengan jumlah yang sangat besar menyerang ke arah dari rombongan Hao Chen, CR dan juga Kuil Warrior. Yang dalam pertarungan ini Hao Chen dan juga CR malah kehilangan jejak dari sang dewa Demon yang membuat mereka malah terjebak dengan para pasukan lainnya. Sedangkan untuk para pasukan Warrior bersama dengan Hanyu dan juga Lin Xin, mereka sekarang sangat kesulitan melawan para pasukan pihak Demon yang tidak bisa mereka musnahkan karena mereka selalu bangkit kembali setelah mereka kalahkan. Jadi pertarungan ini sangat melelahkan bagi mereka semua. Apalagi sekarang batu pertahanan Sheng mereka telah banyak dihancurkan oleh para pasukan klan Demon dan sekarang hanya tersisa satu batu Shen yang mereka miliki yang sekarang dilindungi oleh Lin Xin dan juga Hanyu. 团长，快顶不住，一定要守住！走。 Dan di saat mereka berada di kondisi yang terpojok, tak disangka-sangka adanya Wang Yuanyuan yang menolong mereka semua dengan kemunculannya yang sangat epik, yaitu ia terjun dari atas udara dan langsung memberikan serangan kepada pasukan klan Demon. Kembali kepada Hao Chen dan juga CR, mereka berdua sekarang melawan pemimpin pasukan dari burung monster, yang di sini Hao Chen dan juga CR menggunakan gabungan teknik mereka berdua, yaitu sebuah teknik pedang gabungan dengan Hao Chen dan juga CR menyerang dari arah berbeda. Membuat pemimpin dari monster burung dapat dikalahkan oleh mereka berdua dengan sekali serangan. Setelah itu pun Hao Chen bersama dengan CR berniat untuk membantu pihak Kuil Warrior lainnya dengan mereka langsung pergi dari sana. Tetapi di saat itu sang dewa Demon, yaitu kekuatan roh hijau sebelumnya, sekarang ia masih hidup dengan mengawasi Hao Chen dan juga CR berniat untuk menyerang dari belakang. Tetapi di saat itu tak disangka Hao Chen dan juga CR telah menyadarinya dan langsung menyerang sang dewa Demon tersebut dengan tebasan pedang yang membuat kepala dari sang dewa Demon itu pun terlepas. Dan di sini juga Hao Chen mengenali sang dewa Demon ini yang merupakan penguasa pilar ke-69 yang memiliki kekuatan sebagai bentuk peniru. Lalu pun Hao Chen bersama dengan CR kembali ke tempat Kuil Warrior untuk membantu pertarungan. Sedangkan untuk Kuil Warrior, tampak sekarang Wang Yuanyuan memamerkan kekuatannya dengan kekuatan perisainya, yang di sini Wang Yuanyuan mengeluarkan wujud dari
dari sang dewa roh raksasa, mengatakan bahwasanya ia merupakan sang pewaris dari dewa roh raksasa sebenarnya, sambil Wang Yuanyuan menggunakan sebuah serangan hempasan tanah yang membuat seketika banyak dari para pasukan klan Demon mereka terkena guncangan dari Wang Yuanyuan. Tidak hanya itu, kekuatannya juga mampu membagikan kekuatan kepada para pasukan dari Quill Warrior lainnya, membuat para pasukan Quill Warrior seketika mendapatkan buff dari Wang Yuanyuan, membuat mereka bisa mendominasi dalam pertarungan. 这就是巨灵神神力加身的力量吧！一起死吧！灵神陆战之力，巨灵神之力带给我的力量吧！ Yang hal ini pun membuat pemimpin Quill Warrior merasa puas karena Wang Yuanyuan yang telah berhasil menyelesaikan misinya mendapatkan kristal kekosongan ke-7. Tetapi setelah itu cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode 136 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Setelah ini masih ada serial dari Sword of Kambing lagi coy. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 我的身体居然如此坚硬。